tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Singgi begitu ya. Ada beberapa hal atau ada beberapa kebijakan yang diharapkan akan dikeluarkan oleh pemerintah, utamanya mungkin terkait dengan smelter, Pak. Lalu juga tadi ada bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan lifting minyak, kemudian juga ada kebijakan demo. Tapi ada yang lebih menarik lagi, Pak. Ada kementerian yang harusnya tuh dipisah. Ada Kementerian Energi, tapi juga ada Kementerian Minerba. Tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini? Sebagai sebuah ide gagasan saya kira menarik ya, karena memang ke depan fokus duanya itu nggak sederhana. Di pertambangan, dunia pertambangan semakin kompleks. Kenapa? Ada keharusan-keharusan ESG ya, dari segi saya kira environment, social, and governance-nya di pertambangan semakin sangat kompleks gitu. Harus semakin green energy, hijau, dan sebaliknya juga di energi juga demikian. Energi, ada transportasi untuk industri. Sekarang kan kita ada keharusan-keharusan internasional yang harus kita tempuh. Misalnya net zero emission dunia adalah di tahun 2050. Karena menengarai bahwa energi adalah salah satu penyumbang terbesar dari sisi polusi ya, dari sisi emisi. Nah, itu kan memerlukan juga kecermatan-kecermatan. Belum apa disebut dengan ketahanan energi. Sebuah bangsa, dunia ini ada hangat pertempuran, dan kalau kita telisik, kita ujung-ujungnya adalah perebutan adalah sumber daya energi. Nah, ini juga memerlukan fokus tersendiri. Kita tadi dari sisi minyak, gas, dan batu bara yang kita miliki, minyak terus turun. Memang karakter geologis kita dari 132 cekungan yang sudah kita kelola itu adalah kurang lebih 60 cekungan, masih ada 62 cekungan, dan memang dieksplorasi dan terus terindikasi bahwa hasilnya gas-gas terus. Kita menemukan banyak sumber gas alam ya, yang dulu ada Masela, terakhir ditemukan misalnya di Andaman itu besar. Total kita cadangan gas itu yang sudah terupstream kurang lebih yang bisa di-upstream adalah 60 TCF, triliun kubik feet, dengan cadangan-cadangan itu sampai mencapai 100 TCF. Ini juga sebuah potensi luar biasa yang memerlukan kecermatan-kecermatan tersendiri. Sehingga tadi kalau memang ada ide, ada Kementerian Energi, ada Kementerian Sumber Daya Mineral, saya setuju, termasuk setuju. Karena di mineral ini juga tidak mudah nih. Jadi supaya lebih fokus, baik menyangkut tata kelola maupun menjadi sumber-sumber ekonomi yang berkelanjutan, kan semuanya arah ke sana. Nah, ini saya kira bagus, saya setuju kalau ada kementerian secara khusus menyangkut sumber daya alam pertambangan dan dipisahkan menyangkut energi. Baik. Karena energi sekarang banyak sekali, ada renewable energy belum dan sebagainya. Supaya kita mau tidak mau akan bisa masuk lebih ke sana. Fokus ya Pak? Ya, biar lebih fokus. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya ingin menanyakan ke Pak Ronald, menurut pandangan Anda Pak, kebijakan tambahan apa yang perlu disiapkan ya atau dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisa mendukung keberlanjutan Pak di sektor minerba saat ini, Pak? Silakan. Ya, jadi kalau pandangan saya makin banyak peraturan, makin banyak rambu-rambu baru, bukan makin mempercepat sebenarnya. Tapi sebetulnya memperkuat saja, memperkuat apa yang sudah ada dan kita lebih implementatif. Tidak hanya secara teoritis di dalam ketentuan-ketentuan yang berhalaman-halaman, tapi kenyataannya tidak bisa kita laksanakan. Contohnya begini, kita itu sekarang bersama dengan nikel tadi yang dibahas Pak Sugeng adalah soal patokan harga. Harga jual dari penambang ke smelter. Kita memproduksi katakanlah 30 juta, yang diterima cuma 12 juta, yang 18 juta mau dikemanakan? Tidak ditambang kita punya RKAB, dan tidak dilakukan operasional, semua alat-alat down. Dan kalau akan menggerakkan tambang kembali, memerlukan modal yang besar. Jadi ini buah si malakama. Nah, kalau memang smelternya itu sudah terbangun dalam tanda petik, kita tidak ada masalah sebetulnya, karena terserap. Nah, sekarang masalahnya ada supply demand. Kebutuhannya sedikit, supply-nya banyak. Sehingga tadi harga HPM-nya tidak sesuai. Dan kalau tidak sesuai, ini bukannya menjadi pengusaha menjadi kuat, tapi pengusaha menjadi lemah. Karena apa? Karena dia tidak bisa memenuhi biaya produksinya. Yang penting asal jualan, dia tidak rugi dalam tanda petik. Tapi paling tidak produksinya berjalan terus. Nah, ini yang mungkin perlu dibenahi. Nah, sekarang sudah ada Permen 11 tahun 2020, ada edaran Dirjen.
ini semuanya masih dalam wacana. Tapi begitu kita mulai melakukan perbaikan-perbaikan kontrak, ternyata pihak pengusaha pemurnian atau dikatakan smelter belum mau terima. Nah ini kan perlu ada jembatan, justru sekarang itu memperkuatnya itu sebetulnya. Bukan hanya menambah aturan baru, untuk memperkeruh sebetulnya kalau aturan itu makin banyak. Baik, tapi Pak kalau dikaitkan dengan bagaimana upaya dari pemerintah ya untuk bisa meningkatkan investasi di sektor hilirisasi barang tambang di Indonesia, menurut tanggapan Anda seperti apa Pak? Ya sebetulnya kalau hilirisasi itu bisa berjalan kalau ada dua komponen yang saling bekerja sama. Kalau equity itu hanya untuk pengusaha Indonesia, saya kira tidak kuat ya. 1,2 miliar US dollar ditanggung sendiri. Kalau toh dengan bank pun perlu sindikasi bank. Dan ini kan perlu ada investor. Satu-satunya investor yang memang masih terbuka itu adalah Cina. Kenapa? Kalau Cina itu tahu betul tentang Indonesia. Tahu betul apa yang kita kerjakan. Kalau kita sudah menganjak ke Eropa, apalagi Amerika, tadi yang seperti Pak Sugeng bilang, ada Go Green lah, ada macam-macam energi hijau dan lain sebagainya, nggak akan masuk proposal kita. Nah proposal yang paling bisa masuk itu adalah dari Cina. Nah sekarang ini persoalannya, Cina juga sudah berbondong-bondong datang untuk melakukan due diligence dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya memang kalau sudah di ujung-ujung, memang jadi masalah nih. Ini terlalu mahal, BEP-nya lama. Terus ketentuan-ketentuan kita kadang-kadang berubah. Saya jaminannya apa? Nah ini sebetulnya keinginan kita, pengusaha adalah jaminan dari pemerintah. Himbara saja tidak bersedia, tidak berani menginvestasikan ini dalam proyek smelter. Apalagi yang dari investor luar. Ini kan masalah. Mungkin adanya Pak Bahlil ini akan bisa mendorong, kau percayalah bahwa ini proyek pemerintah. Dan ini pasti untung misalnya begitu ya. Kalau ini kan sebetulnya cuma penekanan-penekanan. Nah mudah-mudahan Pak Bahlil adalah energi baru tadi yang saya katakan. Dan beliau sangat bersemangat, kita juga jadi bersemangat. Kalau ini akan menjadi sesuatu di samping pengusaha bisa hidup. Karena pengusaha ini kan harus dibina Mbak, bukan dibinasakan nih. Supaya negara kuat. Kalau pengusahanya kuat pasti negara kuat. Oh Cina juga pengusaha dulu Mbak yang kuat. Saya kira itu. Baik, ya semoga saja dengan pergantian di Kementerian SDM ya Pak Bahlil menggantian Pak Arifin Tasrif ini membawa angin segar ya. Bukan hanya untuk para pengusaha begitu ya, tapi juga untuk kepentingan nasional dan juga menarik bagi para investor ya. Pak Sugeng, Pak Singgi dan juga Pak Ronald. Terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia dan juga terima kasih Pak Singgi sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Baik Pak Singgi silakan. Satu poin aja. Kalau saya melihat satu poin aja, kalau melihat Pak Bahlil tinggal 2 bulan, kalau dia konsentrasi di minyak, menurut saya kita tidak, saya yakin saya kemudian punya background geologi, tidak akan bisa mencapai keberhasilan di hanya proses. Sehingga MIP itu harus menjadi tugas utama itu Mbak, untuk mengeluarkan. Terima kasih.